kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah akan aku ya Tuhan, bila Engkau bermurah hati terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku bila Engkau menyelamatkan mereka, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, dan bersukacita dalam sukacita umat-Mu, serta bermegah bersama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mendengar perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak mengingat betapa banyaknya kasih setia-Mu. Bahkan mereka memberontak di tepi laut Teberau. Tetapi Ia menyelamatkan mereka demi namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ia menghardik laut Teberau sehingga kering. Ia membawa mereka berjalan melalui samudra dalam seperti melalui padang gurun. Demikian Ia menyelamatkan mereka dari tangan pembenci, menebus mereka dari tangan musuh. Air menutupi lawan-lawan mereka, sehingga tidak seorang pun dari mereka tersisa. Ketika itu percayalah mereka pada segala firman-Nya dan menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan arahannya. Mereka begitu rakus di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, tetapi Ia mendatangkan wabah penyakit di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi gerombolan Abiram. Api menyala di gerombolan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar Allah mereka yang mulia dengan patung lembu jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Seandainya Musa, orang pilihannya, tidak menjadi pagar di hadapannya untuk mencegah amarahnya memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu. Mereka tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu bersumpahlah Ia dengan mengangkat tangannya untuk menewaskan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan kurban-kurban sembelihan bagi ilah-ilah yang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas bangkit sebagai pengantara, sehingga berhentilah tulah itu. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memberontak melawan rohnya, sehingga Musa sembrono dengan kata-katanya. Mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka malah berbaur dengan bangsa-bangsa dan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka beribadah kepada berhala bangsa-bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah
darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka kurbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh utang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bersinah dengan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka menyalakan murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka ditindas oleh musuh-musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Berkali-kali ia melepaskan mereka, tetapi mereka tetap memberontak kepadanya dengan rencana-rencana mereka. Mereka tenggelam dalam kesalahan mereka. Tetapi ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriakan mereka. Ia mengingat perjanjiannya dengan mereka dan berbelas kasihan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Dibuatnya mereka mendapat rahmat dari semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Nyanyian syukur orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota permukiman tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota permukiman. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam belenggu besi yang menyiksa, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ditaklukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tersandung tetapi tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan Ia mematahkan belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, lalu membangkitkan angin badai yang melambungkan ombak-ombak lautan. Mereka diangkat sampai ke langit,
dan dihempaskan ke samudera dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, sehingga mereka kehabisan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda, sehingga ombak-ombak tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya teduh, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam himpunan umat, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan mata air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang garam oleh sebab kejahatan penduduknya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi mata air. Ditempatkannya di sana orang-orang yang kelaparan, supaya mereka mendirikan kota permukiman, menabur di ladang-ladang, dan membuat kebun-kebun anggur yang memberi panen berlimpah-limpah. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah sangat banyak, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi kemudian mereka menjadi berkurang dan merana oleh penindasan, malapetaka, dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang belantara yang tidak ada jalannya. Tetapi orang miskin diangkatnya dari sengsara, dan dibuatnya kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan menutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya itu, dan memperhatikan segala kasih setia Tuhan.